Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk testimoni. Ya, saya mau cerita dulu sedikit. Saya itu kena autoimun itu persis pada awal pandemi, tahun awal 2020, waktu lagi rame-ramenya pandemi, terus kita kan di lockdown ya, bulan apa ya, saya ingat saya bulan Maret itu mulai gak bisa aktivitas. Nah, waktu awal Januarinya tuh saya cuman ngerasa nggak enak di pundak. Terus makin lama kok makin kaku ya, tapi nggak ada rasa sakit. Nah, pas lagi sebelum bulan Maret saya sempat ke dokter saraf. Dibilang katanya frozen shoulder. Nah, karena terus besokannya udah mulai pandemi, kita nggak berani juga ke rumah sakit untuk follow up lagi ya. Jadi saya belajar dari YouTube, senam frozen shoulder. Kok bukannya tambah baik, kok jadi malahan tangannya tambah lurus ke bawah gitu, nggak bisa lama-lama nggak bisa diangkat. Terus pertengahan tahun eh, saya mulai beraniin diri ke dokter saraf lagi nih, ke dokter saraf yang lain dah yang deket rumah gitu ya rumah sakitnya. Terus disuruh periksa EM, EMG ya. Itu periksanya di rumah sakit Husada karena alat waktu itu alatnya cuma ada di situ. Jadi kayak ditusuk-tusuk gitu, tapi tusuknya nggak berdarah ya. Ada kayak speedometernya gitu ya, turun naik jarumnya. Hasilnya ketahuan saat itu juga katanya autoimun. Namanya Parsonage-Turner Syndrome. Dan itu jarang, langka menyerang perempuan. Biasanya yang kena tuh orang Kaukasia gitu ya, orang bule dan laki-laki. Nah, saya juga kaget kok bisa kena begitu ya. Ya nggak tahu, emang itu nggak ada yang tahu kalau orang kena autoimun. Dan ada 80 jenis macam autoimun. Jadi ya ini kayak tadi Bunita ya, kita untung-untungan nih dapat yang mana nggak tahu. Kalau Bunita kan kena sendi, saya kena sebelah tangan kanan tuh bener-bener tangannya makin lama nggak bisa naik ke atas loh, hanya seperut aja. Bisa ngangkat tuh hanya sebatas perut. Lalu saya dikasih obat oleh dokter tapi nggak cocok karena saya jadi bengong ya. Terus tekanan gulanya jadi naik padahal saya tadinya nggak punya diabetes tapi jadi naik tekanan gula ininya, tekanan gulanya naik, tensi darah naik. Akhirnya saya berhentiin obatnya. Terus ada saudara nyaranin tusuk jarum ke Sinse. Saya tusuk jarum ke Sinse itu ambil 3 paket sekaligus 30 kali ditusuk jarum dan diterapi dikasih kejut listrik gitu. Itu tahun 2020 ya saya mulai tusuk jarum sekitar bulan Agustusan. Bulan Desember sembuh, bisa naik tangannya. Tapi akhir Januari drop lagi sedrop-dropnya. Bener-bener kayak awal. Jadi sinsenya kesel dikirain saya kerja berat. Saya juga kesel udah bayar mahal begitu lagi. Jadinya terus ya udah selama tahun berikutnya kan tahun 2021 tuh. Jadi saya ini aja apa pasrah aja. Nggak tahu mau gimana lagi, mau coba apa lagi gitu ya. Jadi cuman ya udah pasrah aja gitu. Terus kenal dengan Bu Yani, itu suami saya yang duluan yang kenal ya. Tahun 2020 ya Bu Yani ya. 2022 ya Bu Yani kalau nggak salah ya. Terus dikenalin hemohim. Saya nggak tahu atomi, nggak tahu apa, pokoknya taunya hemohim aja. Dikasih sampel sama Bu Yani, saya cobain, tapi eh, ya saya pikir ya nyoba nggak bisa segini doang ya. Ya udah akhirnya nyoba 1 box. Itu pun minumnya kalau inget. Nah, tapi saya berusaha sih, berusaha olahraga juga. Pokoknya kan itu harus digerakin terus ya, bukan cuman kita ngandelin minum apa gitu. Terus saya kan memang tiap tahun juga MCU. Nah, itu pada waktu tahun 2022 tuh biasanya saya kalau MCU tuh sekitaran bulan September Oktober gitu. Nah, tahun 2022 itu dibilang ada kista kecil-kecil di rahim gitu. Terus saya juga ada batu ginjal. Batu ginjal ukurannya 0,8 mili itu. Eh, terus saya kan kontrol beberapa kali udah pindah-pindah dokter juga tetap sama tuh batu ginjalnya tetap sama padahal udah 4 dokter. Terus terakhir
sekitar bulan tahun 2023, sekitar bulan Maret, saya iseng nih, saya pikir itu masih minum hemohimnya nggak lancar tuh. Kadang satu, kadang dua, kadang nggak minum kalau lupa. Terus saya iseng, saya mau ngecek ginjal saya gitu udah seberapa nih batu gitu kan. Emang disuruh disuruh laser tapi saya nggak mau. Disuruh pasang DJ stand segala saya nggak mau. Saya pikir saya masih sehat-sehat aja kok nggak terganggu. Cuman bilang ada batu ginjal aja. Pas saya kontrol lagi ke dokter, langsung dokternya bilang scan aja deh, nggak usah babi bu lagi, nggak usah tanya-tanya apa lagi, langsung scan aja karena recordnya sebelumnya kan memang masih ada ya batu. Di scan masa nggak ada loh, bersih. Bersih, ginjalnya bersih kan di scan kan satu perut ya, bukan ginjal aja. Ginjalnya bersih, eh, kandungannya juga bersih, di rahimnya juga nggak ada lagi kistanya. Kan saya jadi bingung ya, kenapa dokternya juga bilang, udah nih bu, udah habis katanya udah luruh ya ibu kerasa keluar batu. Enggak tuh saya bilang saya nggak berasa keluar batu. Terus saya ingat-ingat saya ngapain ya? Jangan-jangan gara-gara hemohem nih. Terus saya terusin aja saya jadi rajin kan karena begitu saya mulai udah sekarang mulai benar-benar sehari dua ya. Saya jalanin bener nih yang Bu Yani bilang saya sehari dua benar-benar saya stok di rumah sehari dua ya puji Tuhan disambi olahraga sambil renang itu tangannya sekarang udah bisa ya maksudnya sekarang udah bisa keramas tanpa ditopang ya. Udah bisa sisir rambut tadinya kan cuma sampai sedada, seperut terus sedada. Sekarang udah bisa naik tangannya. Walaupun masih agak kecil ya tulang sebelah kanan, tapi ya yang penting dipakai terus ya. Dan hemohimnya jangan stop. Gitu. Itu sih jadi sebenarnya kadang kita tujuannya mau ngobatin apa, kayak Bu Teri tadi bilang ya, Mm-mm. ternyata ada penyakit lain yang sembuh duluan. Iya, iya. Makanya itu kerennya hemohim ya. Heeh. Iya. Oke. Ya, thank you Bu Lucia, Andalan. luar biasa sekarang Iya, jadi sehat sempurna nih ya dengan hemohim. Makanya dia nggak putus-putus iya. sekarang minum Tapi hemohim. terus sekarang harus ada stok, nggak boleh nggak ada. Iya, iya, luar biasa Bu. Iya. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.